Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Anak-anakku, tidak terasa MPLS sudah memasuki hari yang ketiga, Rabu 14 Juli 2021. Sepatutnya marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesehatan hingga kita dapat menyaksikan kegiatan MPLS hari yang ketiga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, perkenankan saya Budwi Isnaini akan memberikan materi solusi pembelajaran daring agar tidak bosan. Nah, pada pembelajaran daring yang telah kalian lakukan mengandung pengertian di mana pembelajaran yang kalian lakukan melalui tatap muka secara langsung diganti dengan pembelajaran melalui jaringan internet. Pembelajaran daring sebagai bagian dari e-learning atau pembelajaran elektronik. Pembelajaran daring berarti kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui medium internet. Kegiatan pembelajaran ini dianggap sebagai sebuah inovasi pembelajaran di tengah kemajuan teknologi yang kian pesat. Istilah ini semakin populer di masa pandemi COVID-19 sebagai sebuah solusi dari kebijakan pemerintah dunia yang melarang aktivitas atau kegiatan dengan jumlah banyak orang. Anak-anakku, sebelum Budwi melakukan paparan materi, terlebih dahulu untuk menyemangati, marilah kita melakukan tepuk semangat. Nah, kalian yang di rumah bisa mengikuti. Pada hitungan yang ketiga ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat semuanya. Terutama untuk adik-adik kelas 1. Pasti kalian merasa lebih bersemangat. Nah, berikutnya Bu Guru akan memaparkan beberapa tips anti bosan yang biasa anak-anak ikuti agar kegiatan belajar di rumah semakin seru dan efektif. Jangan kemana-mana ya, kita simak. Tips yang pertama adalah siapkan tempat belajar yang nyaman dan tenang. Nah, anak-anakku yang di rumah, ketika kalian melakukan pembelajaran secara daring, terlebih dahulu carilah sudut ruangan di rumah kalian yang mungkin bisa dijadikan base camp belajar kamu. Pertama, kalian bisa melakukan belajar di teras, balkon, bahkan kamar. Nah, untuk yang ingin belajar di kamar, ada tips kecil dari Bu Guru. Biasanya kalian letakkan pernak-pernik yang kalian sukai, ataupun foto-foto dan tanaman hias, agar belajar kalian lebih menyenangkan. Kemudian tips yang kedua adalah susun jadwal belajar sesuai dengan schedule. Maksudnya, ketika kalian melakukan pembelajaran secara daring, kalian akan mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru melalui media, bisa WhatsApp, bisa Google Classroom. Nah, di sini kalian belajar disesuaikan dengan schedule. Jangan pernah melakukan kebiasaan melakukan tugas yang telah diberikan Bapak Ibu Guru melewati batas waktu. Kenapa? Karena pembiasaan menunda-nunda pekerjaan akan membuat pelajaran kalian semakin menumpuk. Tips berikutnya yaitu buat jadwal istirahat yang cukup. Nah, anak-anak, ketika kalian membuat jadwal istirahat yang cukup, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian menyempatkan istirahat sejenak.
Nah, di sini siapa yang di rumah setelah selesai belajar, kalian menyempatkan diri untuk beristirahat? Wow, betul sekali kalau itu kalian lakukan. Istirahat yang cukup itu dilakukan selama 15 atau 20 menit, bahkan 1 jam. Sebaiknya ketika kalian membuat jadwal istirahat, gunakan dengan melakukan kalian dengan istirahat sejenak, atau mungkin kalian sekedar berbaring, atau kalian berolahraga agar dapat mengistirahatkan otak dan badan. Kemudian, tips yang keempat. Anak-anak, belajar sambil bermain itu cukup menyenangkan. Sudah pernah dicoba apa belum? Nah, sekarang belajar tidak selalu dilakukan dengan metode yang kuno. Belajar bisa dilakukan dengan bermain. Apa yang bisa kalian lakukan? Mudah sekali. Ajak Bapak Ibu guru yang kalian memberikan pelajarannya bermain itu melakukan kuis. Bisa juga, mungkin kalian bisa bermain peran dengan orang tua kalian di rumah. Ajak adik atau kakak bermain kuis dan sebagainya. Kenapa? Karena belajar sambil bermain akan menghindari rasa yang bosan. Tips yang kelima apa anak-anak? Nah, yang terpenting adalah sediakan kebutuhan belajar. Dalam belajar daring, kita membutuhkan hal-hal yang pertama, media. Yang biasa kalian lakukan adalah menyiapkan HP atau mungkin laptop. HP atau laptop harus terkoneksi dengan jaringan internet. Karena kalau kalian sudah belajar dengan baik, maka belajar pun akan lebih fokus dan dapat menyerap materi yang diperoleh dengan maksimal. Bayangkan apabila tiba-tiba koneksi internet terputus, pasti konsentrasi kalian akan hilang. Kemudian tips yang keenam adalah beri waktu jeda. Nah, bisa kalian dengan bernyanyi atau bernyanyi bersama-sama dengan adik, kakak. Kita lakukan yuk bernyanyi. Lagu apa yang kalian suka? Di sini senang, di sana senang ya. Bagus, karena belajar di rumah pun merasa senang. Sambil bertepuk tangan ya anak-anak. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang. Belajar dimanapun senang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nah, itu seperti lagu yang membuat kalian fresh kembali. Apakah hanya menyanyi? Tidak. Beri waktu jeda, mungkin kalian bisa lakukan dengan cara menghilangkan stres, otak. Mungkin kalian bisa lakukan selama 1 jam. Kemudian kalian lanjutkan pelajaran berikutnya. Tips yang ketujuh yaitu kenali gaya belajarmu. Gaya belajar, adakah? Ada anak-anak. Gaya belajar yang pertama adalah anak yang belajar dengan suasana yang tenang. Dia tidak akan bisa belajar apabila suasana itu ramai. Bahkan lalat lewat pun dia akan terganggu. Yang kedua, gaya belajar anak sambil mendengarkan musik. Itu juga ada. Tapi tips Bu Guru, ketika mendengarkan musik sebaiknya dengan suara yang cukup. Jangan terlalu keras ya. Nah, mungkin dari adik-adik kelas 1 suka belajar dengan melihat gambar-gambar yang menarik. Boleh juga itu. Yang terpenting adalah kalian belajar merasa senang. Begitu, kenali gaya belajarmu. Nah, tips yang ke-8. Nah, siapkan camilan ringan. Wow, pastinya kalian sudah melakukan di rumah. Terutama anak-anak
yang merasa bosan dan lapar. Camilan itu bisa berupa makanan yang bergizi ataupun buah-buahan. Kenapa? Karena camilan atau makanan akan membantu otak bekerja secara optimal. Sekarang kalian di rumah, setelah mendengarkan paparan dari Bu Guru, silahkan dipraktekkan. Pesan Bu Guru, belajarlah secara benar. Dengan belajar secara benar, pasti kalian akan lebih mudah menyerap ilmu dari Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah di masa pandemi ini. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa taati protokol kesehatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.